Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kenapa sih harus jadi mapres? Selamat malam Sobat Ngulik, gimana nih malam minggunya? Pasti di antara kalian ada yang pulang dari traweh ataupun lagi nugas nih. Tapi tetap nih jangan lupa untuk tonton dan dengerin Ngopi Podcast, ngobrol inspirasi bersama aku Aditya. Dan aku Elvina Dian. Nah, di episode kita kali ini kita kedatangan siapa nih, El? Di episode kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang hebat banget nih, yaitu Kak Imam Kartaatmadja yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi 1 program sarjana IPB 2021. Nah, yaudah deh kita langsung sambut aja nih Kak Imam Kartaatmadja. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Halo Elvina, halo Adit. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar aku baik dan semoga Elvina juga Adit dan Sobat Holik semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat semua. Amin, amin. Oke nih, kita mungkin langsung aja nih ya. Pertama nih, coba Kak Imam kenalin dulu saat ini sedang berkuliah di jurusan apa, angkatan berapa, dan pengen tahu nih dulu milih jurusan itu tuh karena apa nih? Oke, makasih Adit atas pertanyaannya. Aku coba jawab secara singkat ya. Perkenalkan lagi, nama aku Imam Kartaatmadja. Saat ini aku sedang menempuh studi di Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Fakultas Ekologi Manusia di semester 6. Dan untuk fokus tersendiri, saya fokus di bidang tata kelola sumber daya alam dan lingkungan, di mana fokus kajiannya bagaimana mengelola semacam bagaimana pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya alam itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, terus juga menemukan keseimbangan antara relasi antara pemerintah, kemudian bisnis dan juga masyarakat di tengah tersebut. Aku sendiri masuk IPB melalui jalur mandiri, dalam artian jalur ketua OSIS. Jadi pada saat itu baru pertama kali dibuka oleh Pak Arief melalui political will-nya Pak Arief itu untuk Pak Arief untuk membentuk kader-kader pertanian dan juga pemimpin bangsa di masa depan. Dan ya sebenarnya dulu gak ada niatan untuk join IPB sih sebenarnya, karena dulu benar-benar sejak SMA awal lebih fokus mengejar studi di kampus sebelah di jurusan planologi ataupun perencanaan wilayah dan kota. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya terdampar di sini dan ternyata terdampar di tempat yang menurut aku sangat-sangat strategis gitu dan tempat yang sangat terbaik itu untuk pengembangan diri maupun pencapaian terhadap cita-cita ke depan. Wah, keren banget ya. Jadi Kak Imam ini dari jurusan SKPM ya, tahun ketiga. Nah, kalau boleh tahu, selain sebagai mahasiswa ini, kakak ada kesibukan lain nggak sih di luar kampus? Oke, thank you Alvina atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku lebih fokus di luar kampus dalam artian fokus di menurunkan gitu agenda dari Tridharma Perguruan Tinggi yang fokus dalam riset, pengabdian, dan juga pendidikan. Nah, untuk fokus di pengabdian, aku coba salurkan melalui kegiatan organisasi, baik itu sebagai Project Director di IAS Asia Pasifik, merupakan forum pertanian internasional. Terus yang kedua, membangun bersama teman-teman di Yayasan Kembang Desa atau Kembang Desa Foundation. Terus sekarang sedang aktif menggagas Lingkar Muda Priangan Timur sebagai think tank pembangunan di wilayah Priangan Timur yang pada fokusnya membuat policy brief dan yang lainnya dalam artian pengembangan jangka panjang untuk membantu kawasan ekonomi khusus di Priangan Timur dan juga provinsi baru harapannya di Priangan Timur gitu. Dan selain itu, saya menjalani hobi untuk hiking ataupun traveling atau membaca buku dan I think banyak sekali aktivitas yang aku jalani di luar perkuliahan ini, tapi yang aku tekani di sini adalah bagaimana aktivitas di dalam kuliah maupun di luar kuliah itu harus saling mendukung, bukan untuk saling mengganggu atau mendistract gitu. Jadi ada kesinambungan antara aktivitas yang dilakukan di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Oke, ternyata sibuk banget ya, sibuk dan produktif banget nih di luar kampus maupun di dalam kampus. Ini kalau boleh tahu nih, gimana sih cara Kak Imam nih bagi waktu antara kesibukan dan produktif ini? Menarik banget tadi pertanyaannya karena itu merupakan pertanyaan yang sekiranya
kita selalu concern gitu dalam setiap pertanyaan ataupun dalam setiap webinar terkait kemahasiswaan, selalu ditanyakan terkait bagaimana mengelola time management yang baik. Tapi aku coba memberikan pandangan lain, dalam artian bukan waktu yang dikelola atau yang dibagi, tapi fokus yang dikelola gitu. Jadi regardless seberapa sibuk kita, tetapi asalkan kita memiliki pola untuk mengatur fokus kita menjalani waktu-waktu tersebut, insya Allah waktu tersebut bakal kita optimalkan dan baik gitu. Jadi selain membagi fokus, mana yang sekiranya menjadi skala prioritas, berdasarkan variabel-variabel tertentu, mana yang lebih banyak impact-nya, mana yang lebih prospektif untuk long term, mana yang sekiranya lebih banyak membantu orang, itu yang harus dijadikan skala prioritasnya gitu. Adapun untuk aktivitas-aktivitas lain, yang sekiranya tidak terakomodasi pada hari tersebut atau pada waktu tersebut, kita coba gunakan fungsi komunikasi dan koordinasi gitu. Dan insya Allah kalau misalkan komunikasi yang dibangun itu clear, benar, dan sama-sama ada mutual trust, mutual understanding, dan harapannya nanti ada mutual partnership, itu menurut aku bukan suatu masalah sih terkait agenda ataupun seberapa sibuk agenda. Selain itu, penting bagi kita dalam artian menentukan end game kita mau kemana. Dalam artian karena end game aku di masa depan ini membutuhkan kerja ekstra, dalam artian aktivitas yang sibuk dan yang lainnya, sehingga aku sekarang punya mindset gimana caranya untuk membiasakan diri sedini mungkin gitu terkait aktivitas atau agenda yang akan dijalani di masa depan, sehingga nanti ketika udah capai usaha atau sampai pada tujuannya, itu kita udah terbiasa dan punya sistem tersendiri gitu dalam mengelola informasi tersebut. Oke, berarti sangat terplanning banget nih Kak Imam ini. Oh ya, jadi kita malam ini tuh mau sharing-sharing tentang Kak Imam yang menjadi seorang Mapres utama IPB nih. Coba Kak Imam jelasin nih apa sih itu Mapres biar kita tuh tahu Mapres tuh ngapain aja, biar satu persepsi gitu. Oke Adit, Sobat Holik semuanya. Jadi aku coba untuk menjelaskan secara pemahaman aku ya terkait Mapres itu seperti apa. Sebenarnya ada dua pandangan untuk melihat Mapres. Pertama, melihat Mapres as it is, dalam artian Mapres merupakan kompetisi, Mapres merupakan suatu ajang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, bagaimana untuk mengukur kesuksesan dari performa kemahasiswaan masing-masing kampus gitu melalui variabel-variabel tertentu, baik itu variabel akademik, variabel non-akademik, perlombaan, dan yang lainnya, atau yang ketiga variabel terkait bahasa Inggris, kemampuan dan kecakapan dalam berbahasa atau linguistik, ataupun variabel terkait impact yang diberikan. Tapi aku coba untuk menelaah lebih dalam sebenarnya Mapres itu apa. Pada dasarnya, Mapres itu secara prinsip merupakan suatu identitas, di mana identitas tersendiri itu merupakan representasi dari kampus ataupun alma mater yang kita wakili gitu. Jadi bagaimana Mapres itu kita menciptakan ataupun membentuk suatu figur di mana figur itu sendiri bisa menjadi representasi dari identitas alma mater kita bernaung gitu. Dan itu sangat penting bagaimana menularkan ataupun menyalurkan value-value dari alma mater tersebut, kemudian identitas dan juga rencana strategis dari kampus tersebut yang sekiranya diinternalisasikan dalam tubuh Mapres tersebut. Selain itu banyak ya, maksudnya angle-angle lain untuk melihat Mapres itu seperti apa. Pada dasarnya Mapres suatu figur, tapi tentu kita harus mengukur bagaimana sekiranya peranan atau amanah sebagai Mapres ini bisa kita lakukan dengan baik dengan cara ya kita harus mengkolektifkan gitu ataupun menginternalisasikan values-values ataupun hal-hal yang sekiranya perlu diagendakan oleh alma mater. Oh, jadi Mapres itu secara prinsip merupakan identitas untuk membentuk suatu figur dari identitas alma mater itu sendiri ya Kak, dan bagaimana Mapres tersebut menginternalisasikan value-value dari alma mater tersebut ya Kak. Betul, tepat banget Alvina dan Sobat Holik. Ya. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi dong Kak, boleh nggak sih diceritain tahapan-tahapan yang dilewati selama menjalani proses seleksi mahasiswa berprestasi ini? Dan menurut Kakak, apa hal yang paling menarik selama proses seleksi ini berlangsung? Oke, makasih banyak Alvina pertanyaannya. Jadi, Sobat Holik semuanya, untuk secara formal sebenarnya seleksi Mapres ini dibagi menjadi 3 tahap. Baik itu pertama seleksi di tingkat departemen, terus yang kedua seleksi di tingkat fakultas, dan terakhir seleksi di tingkat IPB atau ya tingkat institusi IPB. Nah, adapun untuk apa-apa saja yang sekiranya dipersiapkan atau yang dilakukan pada saat seleksi di tingkat
departemen, fakultas maupun di IPB pada dasarnya sama, dalam artian mengacu pada komponen yang tersedia dalam panduan Ilmapres nasional gitu. Pertama dari segi karya tulis unggulan, di mana karya tulis unggulan itu kita harus menuangkan ide gagasan kita kepada karya tulis tersebut yang sekiranya relevan gitu dengan major ataupun dengan departemen yang kita naungi. Terus juga selain karya tulis ilmiah, kedua yaitu tentang prestasi, baik itu prestasi akademik dari segi IPK dan prestasi lainnya, pun juga yang kedua prestasi non akademik dari pengakuan, misalkan ketika kita mendapat pengakuan dari suatu lembaga, atau ketika memenangi suatu kompetisi, atau ketika mengisi suatu acara, atau bahkan ketika kita melakukan kegiatan yang sekiranya impactful gitu to society. Terus yang ketiga dari segi kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris ini ada tes semacam tes TOEFL gitu, ada juga tes berupa wawancara, ada juga tes berupa case opinion, dalam artian kita diberi case tertentu terkait SDGs, lalu kita di sana harus memberikan pandangan kita terhadap mosi yang diberikan. Misalkan pandangan kita bagaimana terkait penanganan karhutla gitu, kebakaran hutan, atau bagaimana pandangan kita terkait kesenjangan antar gender, atau bagaimana pandangan kita terkait economic growth yang sekiranya harus dilakukan. Dan itu dielaborasikan atau dikualifikasikan dalam bahasa Inggris. Adapun yang keempat, mungkin komponen psikologis ya, lebih membentuk kepada bagaimana sih identitas si orang tersebut bisa merepresentasikan kampus gitu. Apa value-value yang sekiranya di-uphold, bagaimana integritasnya, bagaimana leadership-nya gitu. Itu sih yang menjadi komponen utama yang sekiranya dipersiapkan dari mulai tingkat departemen, tingkat fakultas, sampai di tingkat IPB. Nah, untuk di tingkat IPB sendiri, pada tahun kemarin ada sedikit perbedaan format, mungkin karena sama-sama maksudnya memiliki kualitas ataupun kapasitas yang cukup mumpuni keseluruhannya, jadi kita dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pertama untuk bootcamp yang terdiri dari sekitar 16 peserta, lalu setelah itu diadakan juga penjaringan menjadi 5 finalis untuk sarjana dan 2 finalis untuk vokasi, dan setelah itu dilakukan lagi pembinaan atau bootcamp secara intensif sehingga terpilihlah gitu representasi dari IPB pada akhirnya. Oke, ternyata panjang banget nih perjalanannya dari departemen, fakultas, hingga ke tingkat IPB. Kalau ngomongin tadi, Kak Imam udah nyebutin tentang karya tulis ilmiah nih. Boleh spill dikit nggak kemarin tuh nulis apa sih, Kak? Oke. Makasih Adit. Sebelumnya aku tadi ada sedikit yang terlewat dalam segi pelajaran apa ya yang sekiranya didapat gitu. Pada dasarnya kemarin sungguh merupakan anugerah tersendiri ya, bisa menjadi pembelajar gitu, belajar banyak, terutama untuk belajar menjadi diri sendiri dan belajar untuk menemukan performa diri yang sekiranya at its fullest gitu. Dan yang kedua, belajar bagaimana sekiranya berhubungan dengan orang lain, termasuk untuk belajar untuk bersahabat gitu dengan teman-teman yang lain di Polmapres. Ternyata di Polmapres itu bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana kita menjadi suatu keluarga yang sekiranya saling mendukung gitu. Jadi ada collective growth, bukan individual centris gitu, tapi lebih ke kerjasama apa yang sekiranya bisa dibantu satu sama lain, termasuk dari citra misalkan, dan finalis-finalis lainnya. Adapun untuk pertanyaan dari Adit terkait KTI sendiri, karena aku majornya di Departemen SKPM dan salah satu agenda yang sedang digaungkan oleh KPM itu terkait regenerasi petani. Jadi topik untuk karya tulis ilmiah itu aku tentang regenerasi petani. Adapun untuk gagasannya berupa paradigma ataupun pandangan atau kebijakan yang sekiranya terintegrasi gitu. Dari mulai pertama penguatan kelembagaan kelompok taninya, kemudian pada sistem capacity building-nya, terus juga pengembangan jejaring antar kelompok tani tersebut hingga pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan afirmatif gitu. Dan yang coba diinisiasikan berupa integrasi sistem ataupun berupa semacam ekosistem untuk membentuk regenerasi petani. Dan itu coba diaktualisasikan lewat medium kebijakan pun juga dioperasionalisasikan melalui medium aplikasi sehingga bisa lebih akseleratif itu untuk implementasi di lapangannya. Wah, ternyata kompleks sekali ya karya tulis yang Kak Imam buat nih. Tadi kan udah cerita tentang tahapan-tahapan. Nah, kita pengen tahu nih awal mula nih Kak Imam tertarik untuk ikut Mapres dan apa sih motivasinya Kak Imam? Baik, thank you Adit pertanyaannya.
terkait motivasi ataupun inspirasi tersendiri, sebenarnya the reason why aku join SKPM khususnya karena aku dulu melihat suatu sosok cutting namanya Kak Haris. Dan dulu sebelum aku join IPB, aku cari dulu sih sekiranya mana-mana saja yang bisa menjadi figur gitu panutan sehingga aku bisa menjadi yang terbaik lah di kampus. Karena prinsip aku kalau misalkan udah masuk ke suatu platform, ke suatu bidang atau khususnya di pendidikan ini, ya jadilah yang terbaik gitu atau jangan jangan join sama sekali gitu. Maka dari itu dari sejak awal aku memang fokus untuk menjadi mahasiswa berprestasi bukan untuk pencapaian diri tapi bagaimana sekiranya bisa menginspirasi orang lain, mengingat power yang sekiranya bisa diberikan lewat ucapan kemudian aksi dan juga gagasan yang diberikan oleh Mapres ini sangat powerful dan itu bisa memberikan semangat dan stimulan tersendiri sih, terutama untuk aku yang pada saat itu memang berasal dari daerah, dari suatu desa gitu, di mana akses pendidikan sangat terbatas, minim sekali orang-orang yang mau melanjutkan perguruan tinggi, tetapi berkat motivasi, berkat inspirasi yang diberikan oleh figur-figur tersebut, itu ternyata bisa merubah ladder dari society tersendiri, baik itu dari segi mobilitas vertikal atau bagaimana sekiranya itu bisa mengubah gitu paradigma dan hidup orang banyak gitu. Dan itu sih yang sekiranya aku coba untuk jadikan purpose di dalamnya gitu. Oh, mulia banget ya motivasi Kak Imam buat jadi seorang Mapres. Bagaimana caranya menginspirasi orang lain melalui menjadi mahasiswa berprestasi ini. Jadi kita harus cari juga figur panutan sehingga nantinya kita juga ikut terinspirasi untuk menjadi seorang Mapres ya Kak. Sehingga bisa merubah ladder sosial yang kurang baik. Oke, menarik banget Elvina pertanyaannya. The how we inspire people. Menurutku pertama harus dimulai dari prinsip dulu. Jadi kita sebagai figur harus punya prinsip yang sekiranya kita bawa sampai mati, bahkan ketika kita sudah mati pun prinsip kita masih terngiang-ngiang untuk orang lain. Dan aku belajar banyak banget bagaimana kita memiliki prinsip hidup yang sekiranya menjadi fondasi gitu atas aksi-aksi yang kita lakukan. Prinsip hidup aku sendiri kehandap akaran kaluhur sirungan, di mana di dalam prinsip itu menggerakkan sanubari aku untuk memiliki fondasi yang kuat dalam segi prinsip agama, kemudian moralitas pun juga dalam segi kebudayaan, khususnya dalam kebudayaan Sunda. Dan kaluhur sirungan artinya dari akar yang kuat tersebut menciptakan suatu buah, dahan, daun yang sekiranya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu sih prinsip yang sekiranya aku pegang sampai sekarang yang menjadi core idea dari segala aksi yang aku lakukan. Ataupun untuk the how-nya sebenarnya itu kontekstual, setiap orang punya cara sendiri untuk menginspirasi orang lain. Tapi kalau dari aku pribadi, diawali dengan kejujuran sih. Dalam artian kejujuran untuk menjadi diri sendiri gitu. Kejujuran untuk sekiranya menyampaikan apa yang kita pandang itu benar dan kita merdeka atas itu gitu. Jangan sampai kita menginspirasi orang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah kita ingin jadi terkenal atau kita ingin menjadi sesuatu hal sehingga kita mendapat banyak keuntungan sehingga kita tidak jujur gitu. Karena banyak sekali menurut aku semacam influencer atau yang lainnya yang sekiranya punya halaman dan juga dapur yang sangat timpang gitu. Nah, ada bagusnya ketika suatu rumah atau suatu pribadi itu dari mulai halaman, kemudian kamar, dan sampai di dapur dan juga toilet itu memiliki nuansa yang sama, dalam artian tidak ada kebohongan yang tertutupi. Jangan sampai halaman kita bagus, dipandang banyak orang, supaya banyak orang, tapi dapur kita, sebenarnya diri dari kita yang sebenarnya itu sebenarnya tidak demikian gitu. Dan itu sih yang aku ingin tekenin ke Sobat Holik semuanya, bahwa dimulai dengan kejujuran, adapun aksinya itu banyak banget yang sekiranya bisa kita lakukan, terutama di era digital ini ketika informasi terdistribusi dengan banyak kanal gitu, dan I think itu bukan satu masalah sih untuk menginspirasi orang lain. Intinya harus jujur dulu. Oke Kak, jadi yang penting kita harus jujur dengan diri sendiri dan jujur pada orang lain ya Kak. Nah, kalau selama Kakak mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Mapres ini, apa aja sih Kak suka dukanya? Boleh mungkin ceritain. Oke. Terkait suka duka ya menjadi atau mempersiapkan diri menjadi Mapres. Sebenarnya suka itu adalah duka sendiri dan duka itu adalah suka sendiri. Jadi ada semacam paradoks tersendiri sih dalam memaknai suka dan duka gitu. Kalau misalkan menurut prinsipnya. Jadi terkadang sukacita yang kita alami
selama euforia di Pilmapres ini, misalkan ketika malam penganugerahan atau momen-momen yang lainnya gitu, itu menjadi duka tersendiri sih di sisi lainnya ketika kita menanggung amanah dan beban yang sekiranya cukup berat. Dalam artian ketika kita diberikan anugerah tersebut ternyata masih banyak sekali masalah-masalah yang harus ditangani gitu. Ketika kita bahagia atas itu, banyak orang-orang yang masih kelaparan, banyak orang-orang yang sekiranya masih membutuhkan bantuan, bahkan mereka tidak punya akses pendidikan. Dan ketika kita dalam kondisi duka tersendiri, ketika kita benar-benar mati-matian gitu membuat KTI sampai tidak tidur, atau ketika join competition dan kita put an extra effort dan strive for excellent gitu untuk berusaha di sana, dan kita sangat capek banget gitu dalam sendiri, tapi di sana ada suka tersendiri yang sekiranya aku alami gitu, gimana aku benar-benar berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga ataupun untuk orang-orang terdekat dan untuk masyarakat khususnya gitu. Jadi ya kalau misalkan secara sederhana, sukanya ketika benar-benar bisa mengenal diri sendiri dan juga bisa mempunyai sahabat-sahabat di Pilmapres ini. Adapun untuk duka-dukanya sendiri, ya seperti yang udah gue jelasin tadi, terdapat beberapa dinamika tersendiri dalam pandangan kita terkait beban atau amanah yang diberikan itu. Oke, tapi ada nggak sih Kak momen yang paling menyenangkan nih yang nggak dilupain sama teman-teman Pilmapres lainnya gitu? Momen paling menyenangkan justru ketika aku benar-benar strive for excellence gitu. Dalam artian seharian nggak tidur dan mempersiapkan semuanya dengan baik, tiap hari melihat layar dan mempersiapkan yang terbaik, connecting to the people, kemudian mempush diri aku menjadi lebih baik dan merasa bahwa setiap harinya ada improvement gitu. Itu sih yang sekiranya momen paling bahagia dalam hidup aku. Adapun momen paling bermakna itu ketika pada saat itu momen penganugerahan, di mana sebenarnya salah satu objektif aku ikut Pilmapres ini adalah bagaimana bisa mengangkat derajat orang tua gitu. Dan aku pengen membuktikan bahwa orang yang sekiranya dari desa terpencil pun, yang sekiranya punya akses terbatas bagi dari ekonomi, sosial, dan yang lainnya itu, ternyata bisa gitu. Dan ketika aku bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu. Dan bukan alasan juga bagi orang-orang yang berasal dari kalangan ekonomi di bawah piramida ataupun dari keluarga yang sekiranya kurang beruntung untuk tidak menjadi yang terbaik gitu. Dan itu sih yang sekiranya momen paling bermakna ketika bisa memberikan tangis bahagia gitu untuk orang tua dan bisa membuktikan dan menyatakan pada orang tua bahwa didikan ayah dan ibu itu ternyata sangat bermakna dan sangat berhasil gitu. Dan ini momen aktualisasi diri aku untuk bisa mencintai kedua orang tua aku gitu atas usaha-usaha yang diberikan atau usaha-usaha yang dikorbankan oleh mereka berdua gitu. Oke, wah dengar cerita Kak Imam tentang momen bahagianya kayak vibes-nya tuh nyampe ke kita gitu ya. Oke nih Kak, kalau Mapres ini sih apa saja sih keuntungan dari seorang Mapres? Nah, untuk title Mapres ini itu berpengaruh gak sih untuk nanti dunia pasca kampus sendiri? Oke, menarik banget ya Adit pertanyaannya, karena mungkin itu juga yang jadi concern banyak orang ketika mereka coba mencapai suatu titik karena mencari keuntungan yang didapat atau hal-hal utilitarian gitu. Tapi kalau aku sendiri punya pandangan yang berbeda ya dalam motivasi mengejar Mapres ini sendiri, bukan mengejar sesuatu yang sekiranya bisa ngasih manfaat atau keuntungan yang sifatnya self-centris, tapi aku lebih mencari terkait prinsipnya sih. Dalam artian prinsip di Pilmapres ini ketika aku benar-benar mempush diri aku untuk menjadi the best version of my life gitu. Dan yang kedua ketika benar-benar dalam Pilmapres ini aku coba untuk merubah perspektif atau coba merubah persepsi sosial yang ada gitu, bahwa dengan banyak keterbatasan toh kita bisa mampu gitu. Terus yang ketiga, prinsip-prinsip yang didapatkan ketika kita benar-benar menginternalisasi nilai-nilai dari alma mater yang sekiranya udah ngasih banyak sekali ilmu pengetahuan bagi diri kita, kesempatan bagi diri kita, dan ini momen terbaik bagi diri aku dan orang-orang lainnya yang sekiranya menjadi Mapres gitu untuk benar-benar giving back to the campus gitu, untuk bisa menjadi pribadi yang kampus inginkan gitu. Dan itu merupakan suatu amanah yang sekiranya sangat berkesan ya bagi diri aku gitu untuk menjadi tujuan
reason why I'm joining this event gitu. Adapun kalau misalkan melihat dampak-dampak positif, baik itu hal-hal yang menguntungkan dan yang lainnya, sebenarnya teman-teman bisa mencari sendiri dari segi track record dari film alumni Mawapres ini gitu. Baik itu yang di Mawapres IPB ataupun di nasional. Kita bisa sama-sama melihat track record mereka, bagaimana film Mawapres ini memberi manfaat gitu bagi percepatan atau akselerasi dalam karirnya, atau dalam kesempatan meraih beasiswa, atau keuntungan-keuntungan lain yang sekiranya bisa menjadi penyokong gitu untuk dunia pasca kampus khususnya dalam konteks karir. Tapi yang aku mau tekenin di sini adalah jangan sampai untuk menjadi niat kita mengarah pada hal-hal yang sekiranya self-centris atau utilitarian atau keuntungan tersendiri gitu. Yang harus jadi niat itu adalah hal-hal yang berbau prinsip, hal-hal yang berbau tentang kemaslahatan, hal-hal yang berbau bagaimana kita benar-benar memberi values gitu. Bukan kita yang menerima dampak-dampak utilitarian tersebut yang sekiranya kurang berkenan ya kalau menurut diri aku gitu. Jadi Kak, kalau jadi seorang Mapres itu bukan cuma tentang memperoleh benefit utilitarian untuk diri sendiri ya Kak, tapi bagaimana menjadi seorang Mapres ini dapat mempush diri kita untuk menjadi the best version of ourselves nih, dan juga menginspirasi banyak orang serta menginternalisasi value-value dari alma mater kita kepada orang banyak. Nah, selanjutnya gelar mahasiswa berprestasi ini kan merupakan predikat yang sangat membanggakan ya Kak. Tapi pastinya rencana Kakak tidak berhenti sampai di situ aja. Pasti masih banyak mimpi-mimpi yang Kak Imam pengen capai. Kira-kira ada rencana apa lagi sih Kak ke depannya? Gitu. Oke. Makasih banyak Kak Vina pertanyaannya. To be honest, aku melihat Mapres ini sebagai bagian milestone dari big picture yang sekiranya aku mau jalanin di kesempatan untuk hidup ini gitu. Aku mendapatkan values yang sangat penting dari Eyang Habibie, almarhum Eyang Habibie, terkait prinsip mengawali dari akhir dan mengakhiri dari awal. Dalam artian kita kalau hidup itu harus menentukan dulu end game-nya mau kemana, dan kita harus mengawalinya itu sedini mungkin gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya untuk konteks big picture untuk diri aku sendiri, insya Allah aku bakal banyak berkiprah ataupun mengabdi di bidang publik, khususnya di bidang kebijakan publik ketika memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan yang sekiranya dapat bermanfaat itu untuk orang banyak, dan itu merupakan suatu bentuk aktualisasi yang sekiranya bisa aku lakukan atas ilmu-ilmu yang aku dapat dari para ibu bapak dosen, pun juga dari teman-teman, dan kemampuan dalam mengatasi masalah, dan juga integritas yang sekiranya aku bisa aktualisasikan gitu dalam kebijakan publik, di mana manfaat yang sekiranya bisa diberikan dalam konteks kebijakan publik itu sangatlah multiplier, dalam artian nggak cuma 1-2 orang yang sekiranya bisa kita berikan kalau misalnya kita jadi pengusaha atau kita jadi seorang orang yang kaya gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi semacam policy maker itu, dampaknya itu bisa sampai ratusan juta gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada di ring satu pemerintahan gitu. Dan itu sih yang sekiranya aku pengen lakukan, karena aku punya prinsip bahwa aku harus hidup abadi gitu. Dalam artian walaupun raga aku sudah tiada dan menjadi tanah dan tinggal menjadi tulang belulang, tapi hidupku harus abadi. Dalam artian karya-karyaku, legasi-legasiku, semua tentang aku itu bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Dan itu tak lekang oleh waktu. Oleh sebab itu, gimana nih cara untuk menuju sana? Yaitu membangun kapasitas, membangun modal-modal, baik itu modal sosial, modal ekonomi, modal institusi, dan modal yang lainnya. Dan modal-modal tersebut aku dapatkan gitu dari proses seleksi Pemapres ini. Baik itu modal sosial, dari segi pengakuan dan yang lainnya, ataupun modal yang sekiranya strategis gitu untuk menopang hal-hal tersebut. Itu sih yang aku coba konseptualisasikan ya dalam Pemapres ini. Oke, ternyata Kak Imam ini ingin menjadi seorang policy maker ya. Jadi membuat kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ini mungkin kalau boleh dikasih tahu nih, at the end Kak Imam tuh inginnya tuh menjadi apa sih nanti gitu, suatu hari nanti gitu. Oke. Ini pertanyaan yang cukup tricky, karena ya anyway,
aku pribadi dalam menentukan cita-cita dulu sempat kebingungan, dalam artian pada saat SD aku pengen jadi tentara karena melihat keluarga aku yang sekiranya tentara, yang sekiranya bisa keren lah, bisa bisa jalan-jalan atau bisa dihormati oleh orang lain dan yang lainnya. Ketika aku SMP sampai SMA, aku benar-benar melihat sosok figur yang menginspirasi gitu, khususnya di bidang kebijakan publik. Dan dari itu mula aku pengen memfokuskan karir di bidang kebijakan publik, baik itu join di perencanaan wilayah kota, tapi gagal, tapi tak apa gitu. Nah, sekarang aku fokus di KPM dan Mapres ini gimana caranya untuk fokus di kebijakan publik. Adapun endgame tersendiri, sebenarnya aku selalu terharu ya ketika momen upacara bendera atau pada saat itu di saat SMA suka ada lagu penayangan lagu Indonesia Raya sebelum kita memulai belajar, dan di atas board kelas itu ada foto presiden, wakil presiden, di tengahnya ada burung Garuda. Dan aku setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya itu selalu menangis dan selalu tergugah gitu hatinya. Dan juga ketika melihat sosok presiden di sana. Dan aku percaya bahwa menjadi seorang pemimpin, mengaktualisasikan amanah yang diberikan orang tua aku dalam nama yang aku emban sekarang gitu, yaitu dengan menjadi seorang presiden, itu bukan suatu hal yang mustahil dan itu suatu hal yang mulia yang sekiranya harus aku perjuangkan sampai titik darah penghabisan gitu. Dalam artian bagaimana caranya supaya benar-benar bisa memanfaatkan gitu amanah yang diberikan Tuhan untuk berkesempatan hidup di dunia ini setelah kita mengalahkan kompetisi pada saat pembuahan dan yang lainnya. Dan aku nggak mau menyia-nyiakan sih amanah yang sekiranya diberikan Tuhan untuk hidup di hari ini, untuk tidak memberikan impact yang sebesar-besarnya gitu untuk society dan alam semesta. Oke, ternyata Kak Imam itu nanti ingin menjadi seorang pemimpin nih, menjadi seorang presiden. Oke deh Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ada gak sih pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan-perjalanan menjadi seorang Mapres, dan mungkin memberi tips ke teman-teman, ke Sobat Ngulik buat menjadi nanti ingin mengikuti jejaknya seperti Kak Imam ini? Baik, oke. Thank you Adit pertanyaannya. Bagi aku, menjadi Pilmapres itu untuk menjadi diri sendiri. Tapi bukan untuk memikirkan tentang diri sendiri. Menjadi diri sendiri untuk memikirkan orang lain. Menjadi diri sendiri untuk membantu orang lain. Menjadi diri sendiri untuk menginspirasi orang lain. Dan itu sih yang aku pelajari dari sepanjang proses di Pilmapres ini, dari mulai pendaftaran di tingkat departemen sampai saat ini sedang berjuang menuju nasional. Itu sih yang paling aku values dari setiap value change dari hidup aku sendiri gitu. Ketika aku merasa bahwa setiap harinya aku merasa semakin menemukan gitu diri aku yang sebenarnya, dan aku semakin yakin atas diri itu sendiri. Tapi semakin aku yakin terhadap diri aku tersebut, atas identitas yang aku miliki, semakin aku yakin juga bahwa banyak sekali amanah dan juga tanggung jawab sosial yang sekiranya aku harus berikan dan aku distribusikan kepada halayak banyak gitu, dari mulai orang-orang terdekat. Dan itu yang sekiranya harus menjadi lesson learned aku selama proses Pilmapres ini, bahwa kalau misalkan jadi Pilmapres bukan mahasiswa berprestasi bukan tentang dirimu, tetapi tentang apa yang bisa kamu perbuat. Wah, jadi kalau untuk menjadi Mapres, kita selain menjadi diri sendiri, tapi juga belajar untuk bermanfaat bagi orang lain ya, Kak. Nah, mungkin segitu dulu dari kami, karena waktunya sudah hampir habis. Nah, tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama sama Kak Imam. Perbincangan yang tadi seru banget pada malam minggu kali ini, dan tentunya insight yang didapat dari Kak Imam banyak banget yang bisa kita ambil. Seperti contohnya tadi, be honest, be humble, and keep inspiring to others. Walaupun raga nanti sudah tiada, tapi masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, wah emang nggak kerasa nih waktu kita ngobrol-ngobrol penuh inspirasi bersama Kak Imam ini. Kita berdua, Elvina dan Aditya, mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Kak Imam
yang udah nyempetin waktunya buat kita kulik-kulik nih ya El. Makasih banyak Kak Imam. Makasih banyak Elvina, Adit, kawan-kawan semua, dan Miss Linda. Oke teman-teman, sobat ngulik semua, kita Aditya dan Elvina pamit undur diri, tapi tetap jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa dengerin podcast ini di akun Spotify Center of Management. Dan juga YouTube Himpunan Profesi Center of Management IPB. Saya Elvina Dian Paramita dan rekan saya Aditya Dwi Prayoga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Ngopi Podcast selanjutnya. See you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya.